Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba menjelaskan materi tentang keputusan membuat atau membeli. Jadi berdasarkan analisis titik impas, bagaimana sih cara menyelesaikan persoalan dengan menggunakan keputusan membuat atau membeli. Langsung saja, ini adalah persamaannya atau rumusannya. Jadi nanti bisa digunakan salah satu ya, dimana untuk mencari yang pertama kita cari adalah Q BEP-nya, ya, break even analisis secara kuantitinya. Ya. Baru nanti secara rupiah atau biayanya. Persamaannya adalah FB plus CB dikali Q sama dengan FM ditambah CM kali Q, ya, dimana FB ini adalah biaya tetap dengan membeli. Kemudian CB ini adalah biaya variabel ya, dengan membeli per unitnya. Kemudian FM sendiri adalah biaya tetap dengan membuat. Kemudian CM adalah biaya variabel dengan membuat. Nah, ini ada dua rumusan ya. Yang pertama adalah FB yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah Q untuk mencari Q BEP sama dengan FM min FB dibagi dengan CB min CM. Boleh salah satu saja yang digunakan. Yang pertama adalah kita menentukan formulasi atau rumusan matematisnya. Ya, jadi semua biaya kita tulis dulu, diketahui berapa biaya tetap dengan membuat, biaya tetap dengan membeli, biaya variabel per unit dengan membuat, biaya variabel per unit dengan membeli. Kemudian yang kedua menentukan titik impas, break even point dalam unit, kemudian secara kuantiti ya. Yang ketiga menentukan titik impas dalam satuan mata uang. Yang keempat membuat grafik. Nah ini grafiknya penting nanti ya. Jadi nanti bisa kelihatan kapan waktunya kita membuat, kapan waktunya membeli. Dengan melihat grafik sudah jelas. Nah, kemudian yang kelima menentukan alternatif terbaik. Baik, ini adalah contoh persoalannya. Ini adalah contoh persoalannya. Pemilik roti dihadapkan pada roti ya, pada alternatif apakah roti yang dijual akan dibeli atau harus dibuat. Gitu. Apabila dibuat sendiri, biaya tetapnya adalah 250.000, kemudian biaya variabel per satu potong yaitu 1.000 ya. Kalau dia membuat, nah kalau membeli, ya biaya tetapnya ini bisa dihemat sebesar 40% ya, atau apabila dibeli dari luar maka biaya tetap dapat dihemat sebesar 40% dari biaya tetap dengan membuat sendiri. Sedangkan harga ya belinya ya per potong per 10 potong adalah 12.000. Gampang nanti tinggal dibagi saja ya per potongnya berapa. Kapan sebaiknya toko roti tersebut memutuskan untuk ya membuat atau membeli? Langkah awal kita rumuskan dulu secara matematis ya. FM ya biaya tetap dengan membuat yaitu 250.000. Kemudian biaya tetap dengan membeli. Nah, ini kan 40% dapat dihemat ya. Artinya apa? 250.000 dikali 1 min 0,40 atau sama dengan 150.000 biaya tetap dengan membeli. Atau kalau mau menggunakan rumus lain bisa juga 250 dikali 40%. Nah, itu kan sama dengan 100, itu penghematannya. Ya, artinya biaya tetap dengan membelinya berapa? Ya 250 dikurangi 100 atau 150. Kemudian biaya variabel dengan membuat 1.000, kemudian biaya variabel dengan membeli, ya tadi kan 10 potong rotinya 12.000, itu bagi saja 12.000 bagi 10 itu sama dengan 1.200. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusannya ya. Tadi kan rumusannya jika membeli. Nah, jika membeli itu berarti kita masukkan ke persamaannya ya. Persamaannya kan tadi berarti FB plus ya CB dikali Q. Kalau membuat FM plus CM dikali Q. Nah, kemudian langkah kedua mencari titik impas. Cari titik
impas. Tadi dengan membeli, ya, ini yang di atas ini kita masukkan 150.000 plus 1.200 Q sama dengan 250.000 plus 1.000 Q. Ini tinggal masukkan saja ke persamaan awal nih, persamaan ini, ya, ke persamaan awal ini. Ya. FB plus CB, ya, dia tetap membeli, dia tetap variabel membeli, sama dengan FM plus CM kali Q. Tinggal masukkan saja. Ya, kemudian ya kita selesaikan atau kita pindah ruaskan yang variabelnya sama. Di sini ada variabel Q dan konstanta. Ya. Ini adalah 1.000 Q-nya kita pindah ruaskan ke kiri sehingga menjadi minus. Kemudian 150.000-nya kita pindahkan ke kanan konstanta dengan minus. Sehingga 200 Q sama dengan 100.000. Sehingga Q sama dengan 100.000 dibagi 200. Q sama dengan 500. Ya, 500 potong roti. Atau dengan cara kedua juga sama nanti jatuh. Ya. Q, ya, FM min apa namanya? FB, ya. FM dikurangi FB dibagi apa namanya, CM, ya. Atau sorry, CB dikurangi CM. Nih. Ya. FM dikurangi FB dibagi CB dikurangi CM. Sehingga hasilnya sama 500. Kemudian langkah ketiga kita menentukan titik impas. Nah, sehingga tadi yang Q-nya ya, secara kuantiti titik impasnya adalah sebesar 500 potong roti, ya, titik impasnya. Nah, kemudian secara biaya tinggal kita masukkan saja, ya. Jika membeli tadi kan 150.000 plus, ya, 1.200 dikali Q. Nah, Q-nya ini kan sudah ketahuan 500. Sehingga dengan membuat juga sama. Ya, secara rupiah, BEP-nya 750.000. Untuk apa ini? Nah, ini untuk apa namanya, langkah ketiga ini untuk memperkuat hasil yang dinyatakan dalam langkah kedua. Artinya secara 500, secara kuantiti BEP-nya adalah 500, secara rupiah adalah sebesar 750.000 rupiah. Nah, kemudian langkah keempat kita membuat grafiknya. Nah, membuat grafiknya simple, gampang, ya. Untuk sumbu Y kita sebagai biaya nanti, ya, sumbu Y. Untuk sumbu X ini sebagai Q atau sebagai kuantitinya. Nah, secara biaya, tadi kan kalau membeli itu biaya tetapnya 150.000. Ya, 150.000. Oke, kita kasih sini. Kemudian biaya tetap dengan membuat sebesar 250.000 di sini. Nah, kemudian ya, kita tentukan secara Q-nya, BPQ 500, biaya 750.000 BP-nya. Nah, kita tarik aja sini. Nah, kita buat kotak, kemudian kita tarik garis persamaannya menuju titik ini tadi, ya, titik perpotongan antara biaya 700 BP dan kuantiti BP. Kemudian yang 250 juga kita tarik. Sehingga nanti apa artinya? Ya, grafik ini nih. Ya, grafik ini menunjukkan, ya, jika roti yang dibutuhkan itu di bawah 500, ya, maka sebaiknya toko tersebut membeli. Kenapa? Ya, dia kan biayanya kan lebih murah. Contoh misalkan 250 yang dibutuhkan. Kita lihat, tarik garis ke atas, yang kena duluan itu yang mana? Ya, pasti dia yang buy, ya, yang membeli. Nah, kita tarik garis ke kiri, maka biayanya akan lebih besar dibanding 250 dengan membuat, maka biayanya akan lebih tinggi. Gitu. Sebaliknya, jika jumlah roti yang dibutuhkannya di atas 500, maka sebaiknya dengan membuat. Kenapa? Biayanya lebih rendah. Contoh misalkan 600 di sini. Ya, kita tarik garis ke atas, maka
garis persamaan yang terkena dulu itu adalah yang membuat. Atau di bawah daripada membeli garisnya. Sehingga kalau kita tarik garis ke kiri ini biayanya lebih rendah dibanding dengan membeli. Pembuktiannya juga bisa dengan kita masukkan ke rumus, ya. Kita masukkan ke rumus, misalkan dengan membuat 250, misalkan roti yang dibutuhkan 450 ya. Kita dengan membuat 250 plus 1000 dikali ya 450 potong sebesar 700. Tapi dengan membeli hanya 690. Tapi kalau di atas 500 dengan membuat akan lebih rendah biayanya. Walaupun tidak signifikan, tapi ini adalah terkait dengan keputusan membuat atau membeli. Secara biaya lebih menguntungkan mana. Nah, langkah kelima, ya, kita tentukan alternatif terbaik sesuai dengan perhitungan di atas, maka alternatif dengan total biaya terendah merupakan alternatif yang terbaik dan sebaiknya dipilih. Apa artinya? Ya, tadi pilihannya. Kalau di bawah 500 sebaiknya membeli. Ya, kalau sudah di atas 500 maka bisa dengan membuat lebih murah secara biaya. Ya, itu aja penjelasan materi metode atau keputusan membuat atau membeli. Ya, jika ada pertanyaan silakan bisa WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.